Arvin. Ada Michael. Ngapain sih lu ajak gua ke sini? Iya Pin, gue mau ngajak lu bahas tentang hukum Newton yang dijelasin di kelas kemarin soalnya masih agak bingung. Oh, hukum Newton. Mau dijelasin sekarang kah? Nanti dulu, berhubung tempatnya agak panas dan berisik, kita pindah tempat aja gimana? Oh, boleh sih. Gimana kalau ke rumah lu? Kan kamar lu luas. Terus AC-nya 3 PK pula. Dasar lu ya, mau numpang ngadem. Ada. Ya daripada di sini panas. Ya udahlah, yuk. Wih, luas juga ya kamar lu. Iya dong, Michael gitu loh. Yaudah. Tadi kita mau bahas hukum Newton kan? Nah, sekarang gua tanya, hukum Newton ada berapa? Ada 3 kan, tapi gue lupa sih. Hehehe. Yaudah. Bener kata lu emang ada 3. Yaudah, kita mulai dari yang pertama ya. Oke. Nah, jadi hukum Newton yang pertama atau juga disebut hukum kelembaman menyebutkan jika resultan pada suatu benda adalah nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan begitu juga sebaliknya. Berarti saat kita duduk di bus yang melaju pada kecepatan konstan, pas bisnya rem mendadak, tiba-tiba badan kita kedorong ke depan dong. Iya, karena pada saat bus melaju pada kecepatan yang konstan dan tiba-tiba rem mendadak, maka tubuh kita akan cenderung terdorong ke depan karena mempertahankan posisinya yang semula. Oh gitu toh. Terus yang kedua apa Pin? Nah, hukum Newton kedua menyatakan bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Berarti semakin besar gaya yang kita berikan pada suatu benda, maka semakin besar kecepatan dan sebaliknya dong. Betul, nah contohnya pas kita bermain mobil mainan. Mobil akan melaju cepat ketika kita dorong dengan tangan karena dia ringan, jadi otomatis percepatannya besar bukan? Nah sebaliknya, kalau kita taruh beban di atas mobil tersebut, maka akan terasa lebih berat dan mengalami perlambatan. Masuk akal sih, secara kalau dia berat geraknya makin lambat kan. Bener tuh, yaudah lanjutlah. Oke, selanjutnya hukum ketiga Newton yang berisi kan tentang aksi reaksi kan Pin. Lu tahu nggak maksudnya apa? Jadi, jika suatu benda kita berikan gaya berupa aksi seperti mendorong, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Lu tahu nggak contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Oh tentu jelas tahu dong. Contohnya ketika kita ngedayung perahu kan, kita dayung ke belakang tapi perahunya malah maju ke depan kan. Benar, dan perlu diingat bahwa reaksi yang diberikan arahnya itu selalu berlawanan. Wah, ternyata fisika seru juga ya kalau ngerti ya. Iya dong. Nggak kerasa udah mau malam aja ya? Mana belum mau kejemuran lagi. Yaudah, cepetan pulang sono, nanti dimarahin mak lo. Selamat pagi teman-teman, saya Rian dan ditemani oleh Stefanus akan menjelaskan materi tentang hukum Newton. Jadi hukum Newton itu dibagi menjadi 3 macam. Hukum Newton yang pertama yaitu suatu benda tidak akan bergerak selama gaya yang bekerja padanya adalah nol, atau suatu benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak jika tidak ada gaya lain yang mempengaruhi. Contohnya saat kita menaiki kendaraan dengan kecepatan tinggi, kita tidak terjadi apa-apa. Namun saat kendaraan berhenti tiba-tiba, maka otomatis tubuh kita terdorong ke depan. Hukum Newton yang kedua yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Contoh dari hukum Newton kedua yaitu pada saat melempar batu secara vertikal ke atas, awalnya batu melaju konstan ke atas, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Dan yang terakhir yaitu hukum Newton ketiga. Hukum Newton yang ketiga yaitu setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum Newton ketiga yaitu bisa dilihat saat memukul paku memakai palu. Palu adalah gaya aksi dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.